Shalom, Jemaat GKJ Salatiga Timur yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya Gisela Tiffany dalam Taat Warta Jemaat edisi Minggu 16 Agustus 2020. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai ibadah minggu ini, ada baiknya untuk menonaktifkan notifikasi, menyiapkan Alkitab dan buku nyanyian, serta ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Jangan skip-skip ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdoa bersama untuk persiapan new normal GKJ Salatiga Timur pada menara doa dalam doa kesepakatan GKJ Salatiga Timur setiap hari jam 9 malam. Pokok-pokok doa dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Semoga dengan persiapan yang dilakukan, kita dapat beribadah bersama kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, persembahan yang masuk untuk pembiakan 3 pepantan dan penabisan Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko terus mengalir. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara berikan. Namun, masih banyak pengeluaran yang belum terbayarkan. Kami mengundang jemaat sekalian untuk menabur pada kegiatan bersama ini. Kiranya apa yang sudah saudara tabur akan saudara tuai lebih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, dapat melihat tayangan berikut ini. Terima kasih. SMP Kristen Satya Wacana dan Universitas Kristen Satya Wacana membuka lowongan pekerjaan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagi jemaat yang ingin mengajukan lamaran, dapat mengirimkan lamaran ke pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Satya Wacana paling lambat 31 Agustus 2020 atau melihat tayangan yang berikut ini. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai 23 Agustus. Kiranya dengan bertambahnya umur, bertambah juga iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekian Warta Jemaat edisi minggu ini. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah keluarga Minggu Biasa 20 dan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan tema Dimerdekakan untuk Memerdekakan. Minggu Wage 16 Agustus 2020. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia dianugerahkan Allah kepada bangsa kita melalui para pejuang. Sudah selayaknya dan sepantasnya untuk kita syukuri dan mengisi kemerdekaan dengan memerdekakan sesama kita. Seraya mengingat sabdanya, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 66 ayat yang ke-22 hingga 23. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri, kita sama-sama menyanyikan Kidung Pasamuan Kristens, satus tigang doso kale, podo sepisan, kabek janing tiang Kristen. Samangkyo kita martiko uwal sing rentoso ngekongkan bakti mreng Gusti waas sing mreng sesami wong raharjan lan kabegjan kang tansah Ibadah Minggu Biasa ke-20 dan memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus melingkupi saudara sekalian. Amin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Umat disilakan untuk duduk. Saat ku berada di rumah-Mu ini Tuhan, sungguh ku merasakan besar anugerah-Mu. Begitu besarnya cinta-Mu padaku selama ini. Namun, aku tak pernah memperjuangkan syukurku padamu. Egoku masih membelenggu sampai sekarang. Tuhan, aku mau bebas. Aku mau lepas. Aku mau merdeka dari setiap belenggu dan kungkungan egoku. Kesenanganku sendiri. Seperti Tuhan yang membebaskan egoku para pahlawan bangsa ini untuk bersatu mencari kehendak-Mu demi negara Indonesia. Berjuang bersama demi kemerdekaan bangsa tercinta. Tuhan mengubah belenggu penjajahan menjadi berkat pemersatu. Kemerdekaan telah Tuhan anugerahkan bagi kami bangsa Indonesia. Letakkan jiwa pejuang juga di dalam hati kami Tuhan. Agar kami mampu melepaskan belenggu-belenggu penjajahan hati dan jiwa kami. Agar kami merdeka, bebas, dan lepas. Kita sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 336, bait yang pertama dan kedua. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kematian Kristus adalah bentuk nyata cintanya kepada umat yang berdosa. Darahnya yang tercurah dan tubuhnya dikorbankan sebagai korban yang sempurna. Seperti dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikekang kuk perhambaan. Kita masuk dalam saat hening bersama. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dari jurang kesusahan aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarlah seruanku, perhatikanlah permohonanku. Jika Engkau terus mengingat dosa kami ya Tuhan, siapakah dapat tahan?
tetapi Engkau suka mengampuni, supaya orang menjadi takwa. Aku menantikan bantuan Tuhan, janjinya aku harapkan. Aku merindukan Tuhan, lebih dari seorang peronda merindukan fajar. Berharaplah kepada Tuhan, hai umatnya, sebab Ia tetap mengasihi dan selalu siap menyelamatkan. Ia akan membebaskan kita dari kesalahan kita. Amin. Kematian Kristus adalah bentuk nyata cintanya kepada umat yang berdosa. Darahnya yang tercurah dan tubuhnya dikorbankan sebagai korban yang sempurna. Seperti dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikekang kuk perhambaan. Kita masuk dalam saat hening bersama. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dari jurang kesusahan aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarlah seruanku, perhatikanlah permohonanku. Jika Engkau terus mengingat dosa kami, ya Tuhan, siapakah dapat tahan? Tetapi Engkau suka mengampuni, supaya orang menjadi takwa. Aku menantikan bantuan Tuhan, janjinya aku harapkan. Aku merindukan Tuhan, lebih dari seorang peronda merindukan fajar. Berharaplah kepada Tuhan, hai umatnya, sebab Ia tetap mengasihi dan selalu siap menyelamatkan. Ia akan membebaskan kita dari kesalahan kita. Amin. Marilah bersama-sama kita mengenang kembali pengorbanan para pahlawan bangsa. Karena cintanya, mereka mau berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kita sama-sama menyanyikan lagu Gugur Bunga, ciptaan Ismail Marzuki. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur
janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Umat saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Galatia 5 ayat 13-15. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan bersama menyanyikan Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Ibu, Bapak, dan Saudara dipersilakan untuk duduk. Kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu yang lumintu nyata bagi kehidupan kami. Sapaan sabda-Mu yang senantiasa meneguhkan iman dan pengharapan dan kasih dan syukur kami. Penciptaan dan pemeliharaan yang sungguh nyata, sehingga kami terus mengarahkan pandang iman dan harapan yang kepada-Mu. Saat ini kami merindukan sabda-Mu. Engkau yang bersabda ya Tuhan, dan kami anak-anak-Mu bersedia dan bersetia untuk mendengar dan menindaklanjutinya. Di dalam Kristus Yesus Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, di saat ini kita akan bersama memperhatikan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-8, ayat 1-13. Injil Matius pasal 8, ayat 1-13.
Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti firman-Nya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang hendak kita perhatikan dari ayat yang ke-7, Injil Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Melalui bacaan kita dan terkhusus nas kita akan dituntun dengan tema dimerdekakan untuk memerdekakan. Dimerdekakan untuk memerdekakan. Wong edan kuwi bebas. Benarkah? Kemerdekaan yang sejati bukanlah kemerdekaan untuk, melainkan kemerdekaan dari. Bebas mengekspresikan kehendak untuk, bukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita sungguh-sungguh merdeka jika kita terbebas dari pengaruh apapun yang membelenggu hidup kita, termasuk di dalamnya kehendak kita sendiri.
Seperti pernyataan Suwargi Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, SJ, beliau mengatakan, jiwa kita adalah merdeka jikalau selalu menuntut apapun juga yang bersifat sungguh benar, sungguh baik, sungguh indah dengan leluasa. Bebas dari segala rintangan yang menggelora dan pasang nafsu yang tidak teratur. Bebas dari kendala cenderung hati yang tidak sopan. Bebas dari pendorong kita yang tak bersusila. Dan bebas dari tekanan loba yang merajalela. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk memperlihatkan kuasa Yesus, penulis Injil Matius sering memberikan cerita mengenai Yesus yang berhadapan dengan kekuasaan. Baik kuasa duniawi atau jasmani, misalnya pemerintah Romawi, penyakit, maupun kuasa rohani, para pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi, bahkan juga roh jahat. Melalui aneka rupa cerita itu, kita bisa melihat betapa kuasa yang dimiliki Yesus sedemikian besar, sehingga memiliki pengaruh kuat, dapat mengalahkan kuasa-kuasa lain. Sehingga banyak pihak dibebaskan dari aneka rupa penyakit, roh jahat, pandangan yang diskriminatif, beban sejarah maupun moral, dan masih banyak lagi. Yesus digambarkan sedemikian rupa berpihak kepada orang yang secara sosial politis berada dalam posisi marginal. Kalau boleh di dalam bahasa orang Jawa itu mengatakan cedak karo wong cilik. Keberpihakan Yesus selalu ditunjukkan dengan aksi nyata yang mendatangkan keadilan, kesembuhan, dan pembebasan bagi orang yang tertindas. Dalam bacaan kita ada dua cerita. Satu seorang penyakit kusta, dan yang satunya tentang hamba seorang perwira di Kapernaum. Orang yang berpenyakit kusta maupun hamba seorang perwira di Kapernaum, kalau kita perhatikan mereka mengalami penderitaan secara mental. Bukan hanya mental, juga penderitaan secara sosial. Juga penderitaan secara spiritual. Ini tidak ubahnya kalau kita tarik dalam apa yang sedang digumulkan dunia bangsa Indonesia saat ini. Saudara-saudara kita yang sedang mengalami atau menderita atau terkena virus corona, mereka juga mengalami penderitaan secara mental. Berhari-hari harus mengalami isolasi mandiri, berhari-hari harus dirawat. Belum lagi juga penderitaan secara sosial. Mereka seolah dikucilkan, bahkan juga spiritual. Merasa lalu apakah aku berdosa sehingga aku mengalami ini. Tetapi mari kita perhatikan. Yesus hadir memerdekakan mereka. Baik seorang yang berpenyakit kusta itu maupun hamba seorang perwira di Kapernaum. Dalam bacaan kita jelas diungkapkan, aku mau, jadilah engkau tahir. Bukti bahwa Yesus hadir dan memerdekakan orang yang berpenyakit kusta itu. Juga dikatakan kepada seorang perwira itu, aku akan datang menyembuhkannya. Ini juga pernyataan bahwa Yesus mau hadir, mau memerdekakan. Dua kata ini mari kita tarik dalam kehidupan kita. Bagi saudara-saudara yang sedang tertimpa virus corona, Tuhan juga menyatakan kepada saudara-saudara, aku mau, jadilah engkau sembuh, aku akan datang menyembuhkan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kasih Allah adalah anugerah yang diterima oleh manusia, dan iman kita kepadanya itu akan menuntun kita untuk menerima kemerdekaan yang sejati, seperti seorang kusta dan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya, ibu bapak saudara semua, adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari penderitaan mental, sosial, spiritual. Kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita menjadi orang-orang yang layak untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada pembatas lagi. Kita juga boleh berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan secara intim. Memanggil Tuhan kita sebagai Bapa. Untuk itu, mari kita lihat di sekeliling kita. Masih banyak orang-orang yang mengalami penderitaan secara mental, sosial, spiritual. Bersediakah kita memerdekakan mereka? Bersediakah saya, ibu bapak saudara, untuk memerdekakan mereka? Enggak terlepas dari penderitaan secara mental, sosial, spiritual. Mari kita renungkan bersama. Wong merdeka ora sudi dijajah, sutek jajah, lan ora ngumbarake tumindaking penjajahan. Artinya, orang yang merdeka itu tidak mau dijajah dan tidak mau menjajah. Jayalah bangsaku, majulah negeriku. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Saat hening selesai. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita menyatakan iman percaya kita dengan menyanyikan pengakuan iman seturut nyanyian rohani 77 bait pertama sampai dengan 3 yang dinyanyikan dengan nada Kidung Jemaat 3, Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, Khalik langit maupun bumi, segenap dunia yang besar. Oleh rahmat-Nya ku
Ibu, bapak, saudara-saudari dipersilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sudah dimerdekakan. Dengan demikian, mampukan kami untuk memerdekakan sesama kami. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia yang sedang memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Biarlah gelora semangat memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum bangsa Indonesia juga dimerdekakan dari pandemi virus corona. Tuhan berkati pemerintah dan jajarannya dari pusat hingga daerah dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Aparat keamanan, TNI dan Polri, Satpol PP yang mengawal kebijakan pemerintah, para sukarelawan, para tenaga profesional sesuai kepakarannya, pakar medis, pakar ekonomi, pakar sosial, pakar pendidikan, untuk memikirkan langkah taktis strategis dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat, agar kami bersatu hati dalam niat dan tekad untuk bersama mendukung pemerintah dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Berkati saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona, baik dalam sisi ekonomi dan sosial. Mampukan mereka ya Tuhan untuk terus beriman dan berpengharapan hanya kepadamu. Berkati pula gereja-gerejamu, terkhusus GKJ Salatiga Timur, dalam mewujudkan pemeliharaan iman dan kesaksian melalui kegiatan gerejawi yang diselenggarakan. Berkati anggota majelis, anggota komisi, anggota panitia dan tim untuk terus mampu memerankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan kesaksian. Engkau juga campur tangan, memberi jalan keluar yang terbaik untuk pergumulan Pepandan Gombang Setro berkait dengan status tanah dan gedung gereja. Engkau memberkati panitia pembiakan dan penahbisan pendeta dalam mempersiapkan dan mewujudkan pelaksanaan pembiakan dan penahbisan pendeta pada bulan Februari tahun 2021 nanti. Demikian pula umat-Mu, anak-anak sampai adiuswa, serta berayat-berayat Kristen GKJ Salatiga Timur, dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan dan kecukupan berkat. Dengan berkat-Mu itu, mereka semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, dan mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Ya Tuhan, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Engkau menyatakan yang terbaik, dan bagian kami untuk terus percaya dan mempercayakan segala pergumulan harapan dan kebutuhan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah berbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian firman Tuhan dari Malaki 3 ayat 10. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 337 bait pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Ya Tuhan, inilah salah satu tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan, terima dan berkati, sehingga pemanfaatan persembahan ini hanya untuk proses memelihara dan menyaksikan karya keselamatanmu melalui GKJ Salatiga Timur. Majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan kembali secara bersama-sama, menyanyikan Indonesia Pusaka oleh Ismail Marzuki. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi
Kiranya Allah mengasihi kami dan memberkati kami, Kiranya Ia menyinari kami dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi. dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah, Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. dan menuntun bangsa-bangsa di atas bumi. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 336, bait yang keempat, Indonesia Negaraku. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
negeriku